Oke. Assalamualaikum. Saya mohon izin mulai ya, Prof. Ya, ini masih chapter 9 ya. Ya, masih melanjutkan chapter 9 kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan chapter 9 yang minggu kemarin belum tuntas, yaitu tentang mengembangkan bahan ajar. Yang kemarin adalah yang terakhir ada 3 metode penyampaian bahan ajar yang sudah saya jelaskan kemarin, yaitu presentasi kelompok atau group presentation, yang dimana group presentation ini ada teknik, salah satu tekniknya yaitu pendidikan jarak jauh atau distance education. Next. Nah, komunikasi jarak jauh itu sering dilakukan oleh kebanyakan orang, bisa melalui telepon, chatting, video phone, webcam, telekonferensi, dan sebagainya. Hal ini dilakukan karena kendala jarak, waktu, dan memiliki biaya yang lebih ringan dibandingkan dengan pertemuan langsung. Simonson tahun 1995 itu menyatakan bahwa meskipun beberapa siswa memilih untuk belajar pada jarak relatif berada di ruang yang sama dengan pengajar, ada kalanya kenyamanan melebihi faktor jarak dalam pendidikan. Nah, adapun Kagan tahun 1996 itu mengidentifikasi 2 kategori pendidikan jarak jauh. Yang pertama, peserta didik dan pengajar itu terpisah dalam ruang dan waktu. Contohnya termasuk program korespondensi, program siaran televisi, dan program berbasis web. Lalu yang kategori kedua yaitu peserta didik terpisah dalam ruang tapi tidak pada waktu, atau biasa kita sebut dengan pembelajaran online. Nah, artinya semua siswa harus bertemu pada waktu yang sama tetapi di lokasi yang berbeda. Next. Nah, adapun kelebihan dari distance education atau pendidikan jarak jauh, yaitu yang pertama, siswa dapat menghadiri kelas tanpa pergi ke kampus atau sekolah, dapat menjangkau siswa walaupun terpisah oleh jarak yang jauh. Pembelajaran jarak jauh ini sudah didukung oleh peralatan komunikasi yang berkualitas. Siswa mendapatkan pengalaman berbeda dalam pembelajaran, memungkinkan adanya pembaharuan, pengumuman, dan spontanitas ketika pembelajaran berlangsung. Lalu ada siswa dapat berinteraksi dengan pengajar seperti mengajukan pertanyaan atau membuat komentar. Dan yang kelebihan terakhir yaitu siswa dapat belajar dan menyelesaikan program kegiatan kapan saja dan di mana saja. Next. Nah, adapun kelemahannya yaitu ketergantungan pada kecanggihan sistem telekomunikasi dan sumber daya lainnya, kualitas video dan atau audio pengiriman yang tidak bagus, karena itu sering kita jumpai dalam pembelajaran online karena mungkin kualitas video atau sinyalnya itu kurang bagus sehingga akan terganggu. Lalu ada interaksi antara individu di tempat pengajar dan di lokasi siswa yang terpencil yang memiliki koneksi terbatas. Nah, siswa di program pendidikan jarak jauh ini cenderung memiliki tingkat putus sekolah lebih tinggi daripada siswa yang menghadiri kelas di sekolah secara langsung. Lalu siswa bekerja secara independen dalam program jarak jauh, mengurangi mekanisme kecepatan dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir kelemahannya yaitu persyaratan perangkat keras untuk beberapa sistem pengiriman pendidikan jarak jauh mungkin terlalu mahal bagi beberapa siswa atau kelompok. Nah, adapun pedoman agar pembelajaran jarak jauh ini lebih efektif, yang pertama yaitu mempertimbangkan biaya pengiriman pengajaran dan memilih pendidikan jarak jauh secara selektif berdasarkan kondisi dan kebutuhan peserta didik itu sendiri.
Lalu yang kedua, di tempat mengajar, posisikan kamera setinggi mata sehingga dapat dengan mudah kontak dengan peserta didik. Lalu hati-hati dalam menyeimbangkan jumlah komunikasi dua arah sehingga memberikan kesempatan yang tepat antara aktivitas tanpa mengorbankan kecepatan atau kontinuitas pelajaran. Lalu pedoman yang selanjutnya, apabila diperlukan penggabungan dari beberapa media. Lalu yang selanjutnya, memberikan umpan balik terperinci tentang tugas untuk peserta didik. Desain bahan harus dirancang dengan cara menciptakan good didactic conversation, yaitu desain dalam pembelajaran dalam menyampaikan materi dan tindakan siswa dalam belajar, karena desain bahan terpisah sebelum dikirim ke siswa, yaitu desain pembelajaran untuk melibatkan pelajar dengan konten sehingga secara aktif diproses bukan pasif membaca. Lalu pedoman yang selanjutnya, komponen yang sudah sinkron perlu dirancang dan dikembangkan sebelum dimulainya program dan sudah diuji sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu metode penyampaian bahan ajar dengan metode pembelajaran mandiri atau self-paced learning. Nah, pembelajaran yang optimal terjadi ketika siswa bekerja pada tingkat kecepatannya sendiri. Hal ini secara aktif melibatkan kinerja siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar secara spesifik dan memperoleh pengalaman keberhasilan dalam belajar. Nah, self-paced learning juga disebut dengan individualist learning atau self-interaction. Meskipun hal ini mungkin memiliki arti yang berbeda, beberapa hal penting untuk siswa adalah tanggung jawab, kecepatan, dan pembelajaran yang sukses didasarkan pada tujuan pembelajaran yang spesifik. Nah, sebuah pembelajaran individual yang benar, program yang disiapkan akan membutuhkan desain tujuan yang terpisah dan kegiatan dalam belajar pada setiap peserta didik harus sesuai dengan karakter individu itu sendiri berdasarkan persiapan, kebutuhan, dan minat peserta didik. Nah, di sini ada pun gambaran dari model self-paced learning sendiri. Yang pertama yaitu kegiatan belajar secara detail dirancang untuk tujuan yang spesifik. Lalu kegiatan dan sumber-sumber informasi yang dibutuhkan dipilih secara cermat berdasarkan tujuan pembelajaran. Penguasaan pada model self-paced learning ini, penguasaan peserta didik terhadap setiap langkah diperiksa sebelum ia melanjutkan ke langkah berikutnya. Pelajar harus menerima konfirmasi dengan cepat mengenai penguasaan tujuan. Dengan setiap keberhasilan, pelajar menjadi percaya diri untuk maju ke langkah berikutnya. Lalu ada gambaran dari model self-paced learning, yaitu ketika pelajar mengalami kesulitan memahami materi atau gagal untuk menguasai tujuan sebuah unit atau sebuah pembelajaran, pembelajaran lebih lanjut mungkin diperlukan atau pelajar dapat meminta instruktur atau guru untuk membantu dalam proses pembelajaran itu. Nah, adapun keunggulan dari self-paced learning yaitu yang pertama, peserta didik baik yang lambat atau cepat dapat menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Lalu kemandirian dan tanggung jawab pribadi yang diperlukan oleh peserta didik pada program self-paced learning ini sangat mungkin terbawa sebagai kebiasaan untuk kegiatan pendidikan lain. Lalu peningkatan perhatian dapat diberikan kepada peserta secara individual atau instruktur.
Nah, kegiatan ini merupakan tanggung jawab instruktur atau guru yang terlibat dalam perubahan pembelajaran dengan self-paced learning. Lalu kelebihan yang terakhir, informasi yang disajikan kepada setiap pelajar tetap konsisten, yaitu setiap pelajar menerima ide-ide dasar yang sama dari waktu ke waktu. Nah, adapun kelemahan atau keterbatasan dari self-paced learning ini sendiri, yaitu yang pertama kurangnya interaksi antara peserta didik karena pembelajaran ini kan dilakukan secara individu. Lalu self-paced learning bisa menjadi monoton dan tidak menarik. Kurangnya disiplin dari kombinasi dengan penundaan dapat mengakibatkan menunda penyelesaian studi yang diperlukan oleh beberapa peserta didik. Lalu self-paced learning sering membutuhkan kerjasama dan perencanaan secara rinci. Dan kelemahan terakhir yaitu persiapan lebih dan biaya biasanya mempengaruhi dalam pengembangan pembelajaran ini dibandingkan dengan presentasi ceramah atau pada grup presentation. Adapun pedoman pembelajaran paced learning ini agar lebih efektif. Nah, self-paced learning itu mencakup pembelajaran aktif karena dilakukan secara individu, jadi pembelajaran itu harus aktif. Jika bahan yang ada, misalnya buku, film, rekaman video, itu sesuai, maka perancang harus mengembangkan bahan untuk mendorong pembelajaran aktif. Bahan-bahan ini dapat mencakup panduan belajar, lembar kerja, dan latihan. Lalu the killer plan atau sistem personalis instruksi atau PSI adalah contoh yang baik tentang bagaimana instruktur atau guru dapat menyesuaikan bahan yang ada untuk digunakan dalam program self-paced learning ini karena individu belajar pada tingkat yang berbeda. Harus ada waktu untuk belajar yang nyaman bagi mereka dan juga waktu di mana siswa itu menyesuaikan dengan kecepatan belajarnya sendiri. Nah, adapun desain checklist atau Jadi kalau self-paced learning itu sesuai dengan kecepatannya. Jadi nggak ada yang nggak naik sebetulnya ya. Dalam belajar ini nggak ada yang tinggal kelas nggak naik. Tapi ada yang belajar lambat, ada yang belajar sedang, ada yang belajar cepat. Ya. Yang lambat mungkin di SMA itu bisa 4 tahun. Tapi bukannya gagal, tapi karena lambat itu maka dia 4 tahun. Ada yang sedang 3,5 tahun. Ada yang cepat mungkin 2,5 tahun. Sudah bisa itu. Ya. Itu satu. Oleh karena itu guru mengajarkannya harus secara individual. Mana yang kelompok lambat, ada kelompok cepat, dan ada kelompok sedang. Mungkin ada 3 kelompok itu sementara. Ya, itu harus ditangani secara khusus. Tapi materi pembelajarannya itu sama, tapi dalam jangka waktu yang berbeda. Berbeda. Seterusnya. Iya, Bro. Nah, jika Anda mengembangkan program self-paced learning, daftar pertanyaan berikut untuk mengevaluasi perencanaan Anda mungkin berguna. Yang pertama yaitu, apakah program disesuaikan dengan karakter peserta didik, memiliki latar belakang budaya dan etnis yang berbeda? Lalu, apakah peserta didik yang membutuhkan bantuan remedi teridentifikasi sebelum mereka mulai pada unit atau modul? Apakah peserta didik diperbolehkan untuk langsung beralih jika mereka sudah menunjukkan kompetensi? Lalu apakah diberikan perhatian kepada tujuan afektif, artinya peserta didik mengembangkan sikap positif terhadap subjek atau penerapannya?
Apakah pilihan disediakan sehingga pelajar dapat memilih pengalaman dan sumber belajar? Lalu apakah peserta didik sudah didorong atau dimotivasi untuk kemajuan belajar mereka sendiri? Dan apakah peserta didik memiliki kesempatan untuk memeriksa kemajuan mereka saat mereka melanjutkan program? Dan apakah peserta didik memiliki kesempatan untuk berbagi pembelajaran mereka atau berinteraksi dengan guru? Dan terakhir yaitu apakah pengajaran memberikan konsultasi atau membantu peserta didik secara individu dan kelompok kecil. Jadi pertanyaan-pertanyaan di sini untuk sebagai pertimbangan jika kita ingin menggunakan program self-paced learning. Next book. Nah, yang selanjutnya yaitu yang metode terakhir dalam menyampaikan bahan ajar yaitu aktivitas kelompok kecil atau small group format. Nah, dalam proses belajar mengajar kelompok kecil ini, instruktur atau guru dan peserta didik itu bekerja sama dalam kelompok 2-10 atau lebih individu. Pendekatan ini memberikan siswa kesempatan untuk memahami konten dan meningkatkan keterampilan komunikasi mereka. Nah, adapun keunggulan pada small group format ini, yang pertama, sebuah format kecil, format kelompok kecil dapat lebih memahami isi dengan memungkinkan individu untuk membahas materi, berbagai ide, dan memecahkan masalah dengan orang lain. Lalu peserta didik memperoleh pengalaman dalam mendengarkan dan mengungkapkan ekspresi lisan melalui bereaksi terhadap ide-ide orang lain dan menyajikan mereka sendiri. Lalu yang ketiga, dengan mendengarkan siswa diskusi dalam sesi kelompok kecil, instruktur atau guru dapat memperoleh peningkatan kesadaran dari keberhasilan atau kekurangan berbagai tahapan program pembelajaran. Lalu sesi kelompok kecil ini mempromosikan belajar aktif. Yang terakhir, peserta didik mengembangkan keterampilan sosial dengan bekerja sama dengan orang lain. Nah, adapun kelemahannya yaitu pada small group ini yaitu siswa harus menyelesaikan bacaan yang ditugaskan sebelum kegiatan kelompok kecil ini dimulai. Lalu guru yang tidak siap atau yang tidak berpengalaman dengan kegiatan-kegiatan kelompok kecil ini mungkin akan kembali pada model ceramah. Lalu perencanaan yang komposisi cermat dan manajemen kelompok diperlukan untuk menciptakan suasana yang mendorong semua anggota kelompok untuk berpartisipasi. Nah, kelompok individu memerlukan umpan balik mengenai kemajuan mereka. Yang terakhir yaitu siswa tidak dilatih sebelumnya oleh guru. Dengan demikian, kegiatan kelompok harus digunakan untuk melengkapi dan melatih siswa aktif dan bukan dengan mengganti bentuk pembelajaran yaitu dalam model ceramah. Nah, pada model penyampaian pembelajaran ini itu ada pun format atau sejumlah teknik untuk mendorong dan menyediakan interaksi dalam kelompok kecil. Yang pertama yaitu diskusi. Nah, diskusi adalah bentuk paling umum dari tatap muka di mana fakta, gagasan, dan pendapat itu bisa ditukar. Peserta didik, di sini peserta didik berpikir tentang subjek materi yang dibahas dan menyampaikan pandangan mereka. Pembelajaran dapat terjadi pada tingkat intelektual yang lebih tinggi. Seperti analisis spesifikasi, sintesis, dan evaluasi, atau pada taksonomi Bloom itu pada C4 sampai C6. Nah, daripada hanya fokus pada mengingat informasi. Lalu diskusi ini dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama,
instruktur atau guru itu mengarahkan diskusi kelompok yang terpusat, dan diskusi kolaboratif sering fokus pada pemecahan masalah yang spesifik. Yang kedua yaitu diskusi panel. Nah, dalam diskusi panel itu 3 sampai 6 orang yang memenuhi syarat menyajikan informasi atau pandangan mereka tentang topik yang ditugaskan di depan kelas. Nah, para individu dapat mewakili sudut pandang yang berbeda, berbagai kelompok kepentingan atau pengalaman khusus. Setelah presentasi, siswa di kelas didorong untuk mengajukan pertanyaan dari para anggota setiap panelnya. Lalu yang ketiga yaitu rancangan terpadu. Nah, metode rancangan terpadu itu dikembangkan oleh Charles E. Walsh pada tahun 1987 yang berfokus pada ya. Ya, desain ini fokus pada pengembangan keterampilan peserta didik dalam mengambilan keputusan, serta pada pengajaran konsep spesifik dan spesifik. Metode guided design ini maksudnya apa? Gimana? Artinya apa guided design itu? Rancangan itu apa? Metode yang berfokus pada pengembangan keterampilan. Dalam pengambilan keputusan. Ya, focuses on developing ya. Yeah. Decision making skills. Jadi keterampilan untuk memutuskan ya. Sesuatu as well as on choosing specific concept and principle. Ya. Dan ya pengajaran konsep yang spesifik dan prinsip. Yeah. Learners work in small groups to solve open-ended problems that require them to gather information atau outside class. Di luar kelas. Logically communicate ideas and apply step in a decision making process. Jadi bagus juga desain ya, ini apa di guided design ini bagus juga yang dikembangkan oleh Walsh dan kawan-kawannya. Yeah. Teruskan dengan case study. Next Bu. Yang selanjutnya yaitu studi kasus. Dalam studi kasus ini peserta didik diberikan informasi rinci tentang situasi kehidupan nyata. Nah, semua keadaan, masalah, dan tindakan orang yang terlibat secara detail dijelaskan, di mana peserta didik itu harus mempelajari dan menganalisis situasi yang disajikan, dan mereka memutuskan apa yang dilakukan dengan benar dan apa kesalahan yang mungkin telah dibuat dalam hal prinsip dan praktek yang diterima dalam bidang spesialisasi mereka. Di kasus yang selanjutnya yaitu role playing. Nah, role playing ini melibatkan kegiatan spontan oleh 2 orang atau lebih dari situasi yang berkaitan dengan masalah. Nah, kegiatan ini mungkin ada hubungannya dengan hubungan interpersonal atau masalah operasional dan keluar dari peran mereka dan disesuaikan seperti dalam kehidupan nyata.
di mana peserta didik atau peserta lain itu mengamati dan kemudian ketika proses berakhir mendiskusikan perasaan yang diekspresikan dan tindakan diamati. Proses ini mempromosikan pemahaman tentang orang lain, posisi dan sikap serta prosedur yang dapat digunakan untuk mendiagnosis dan memecahkan masalah. Untuk role playing. Yang selanjutnya yaitu ada teknik simulasi. Simulasi itu merupakan representasi abstrak dari suatu kehidupan nyata yang membutuhkan pelajar atau tim untuk memecahkan masalah yang kompleks. Pengajaran menciptakan aspek situasi yang dekat dengan realitas dan pelajar harus melakukan manipulasi, membuat tanggapan, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki atau mempertahankan pendapatnya. Banyak simulasi yang dikendalikan komputer seperti simulator mock-up kokpit pesawat digunakan untuk pelatihan pilot. Simulator ini memungkinkan pengajar untuk menyiapkan kondisi yang tepat yang memerlukan respons spesifik oleh peserta pelatihan, di mana para peserta menjadi terlibat, mengalami stres yang sama tekanan mereka akan mengalami dalam kenyataan. Pengajaran membahas dan mengevaluasi hasil kegiatan dengan peserta didik. Lalu yang terakhir, teknik games atau permainan. Games merupakan kegiatan simulasi yang formal, di mana ada 2 tim atau lebih peserta didik itu bersaing dalam upaya untuk memenuhi serangkaian tujuan yang berhubungan dengan topik pelatihan atau topik pembelajaran. Games ini berlangsung di bawah seperangkat aturan dan prosedur dengan informasi yang diberikan yang memerlukan pengambilan keputusan dan tindak lanjut, di mana games itu menggabungkan fitur realistik simulasi dengan tujuan permainan untuk menciptakan metode pembelajaran yang melibatkan pelajar dalam strategi pembelajaran jenis baru. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini adalah jenis khusus dari kegiatan kelompok yang mencoba untuk mempromosikan antara belajar dan keterampilan sosial dengan memasukkan 3 konsep ke dalam instruksi. Yang pertama yaitu group reward, kedua akuntabilitas individu, dan yang ketiga kesempatan yang sama untuk keberhasilan. Ini dikutip pada Slevin tahun 1995. 2 bentuk utama dari pembelajaran kooperatif itu melibatkan memiliki siswa bekerja dalam kelompok untuk membantu satu dengan yang lain untuk menguasai materi dan menyelesaikan sebuah proyek seperti laporan tertulis, presentasi, eksperimen, atau karya seni. Berikut ada pun panduan untuk kedua situasi dari pembelajaran kooperatif yang tadi. Yang pertama, batasi ukuran kelompok menjadi 3-5 siswa. Susun kelompok sehingga mereka heterogen atau setiap siswa itu berbeda-beda. Hati-hati merencanakan kegiatan yang berkaitan dengan penataan ruang, bahan tugas, dan waktu luang. Memberikan beberapa penghargaan, baik pengakuan atau sesuai yang nyata. Pastikan bahwa setiap orang dalam kelompok memiliki tugas spesifik dengan mana ia bisa berhasil dengan usaha yang tepat. Yang selanjutnya yaitu mengajarkan pelajaran menggunakan presentasi pengajar atau pendekatan individual. Itu berkelompok-kelompok ya. Kelompoknya itu 3-5 lah ya. 5. Kalau bisa lebih dari 5 dan kurang dari 3 ya. Dan yang terpenting ini compose group
proses dia heterogenis, ya. Iya, harus heterogen. Level. Tingkat kemampuan. Misalnya kelompoknya ada 5 orang atau 3 orang, ya. Yang satu itu dari kelompok atas, berikutnya kelompok tengah, levelnya itu ada level bawah juga. Nah, sehingga nantinya itu saling tolong menolong. Yang atas menolong yang menengah dan menolong yang bawah, sehingga nantinya itu dari keberhasilannya sama semua. Jadi saling tolong menolong. Cooperative learning itu prinsipnya seperti itu. Ya. Sangat individualism, ya. Agility level, ya. Gender juga laki perempuan sama, ya. And ethnicity. Jadi etnis dari etnis apa, siapa, itu sama semua. Kita berkooperasi, ya, bekerja sama, saling menolong satu sama lain. Yang lebih cepat menolong yang lebih lambat dan seterusnya. Sehingga semuanya akan berhasil menempuh proyek itu. Selesai. Tapi ingat, ya, harus hati-hati merencanakan cooperative learning itu. Carefully plan the activities with regard to room arrangement. Jadi mengatur roomnya, apa ruangannya dengan hati-hati, task materialnya, and time frame-nya. Itu harus hati-hati dipersiapkan betul-betul, ya. Jangan asal kelompok, tapi disiapkan betul. Terus, ayo. Itu memberikan beberapa penghargaan, baik pengakuan atau sesuatu yang nyata. Ya. Lalu yang ya, di SMA, ya, di SMA saya lihat di luar negeri itu, misalnya Amerika Serikat, yang sudah kelompok yang sudah berhasil itu bisa mengibarkan bendera, ya, bendera. Tapi yang dikerjakan itu sebetulnya sama, tidak berbeda-beda. Kalau perang hukum itu, kalau di sini kan alasannya kekurangan alat sehingga kelompok satu prakteknya lain, dengan kelompok dua, ya, di lab itu, lab S1 misalnya, ya, itu berbeda-beda. Kalau di sana, di luar negeri biasanya alatnya lengkap, sehingga misalnya ada 5 kelompok itu mempelajari, mencoba tentang gaya gravitasi. Semua itu gravitasi. Terus saling berpacu mereka. Yang cepat lebih dulu, lebih mengibarkan bendera. Kalau di sini kan enggak. Nah, tetapi semua menyimpulkan semua yang dipimpin oleh gurunya, instrukturnya, gurunya, ya kan? Ya. Jangan menyalahkan gurunya. Kelompok satu salah ini, semuanya betul. Tapi yang paling betul adalah gabungan dari 5 kelompok itu yang disatukan oleh gurunya itu. Ya, nah, baik. Ini terjadi di SMA. Misalnya di SMA di Cincinnati atau Ohio State University, ya, di Amerika Serikat, di Cincinnati itu. Saya melihat anak SMA seperti itu. Bahkan anak S1 pun saya lihat seperti itu. Jadi kalau cooperative learning semua. Mulai SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi cooperative learning. Kalau sini kan enggak. Kehebatannya di situ lah mereka itu. Di Texas juga seperti itu juga. Ya. Terus
Yang kelima yaitu pastikan bahwa setiap orang dalam kelompok itu memiliki tugas spesifik dengan mana ia bisa berhasil dengan usaha yang tepat. Terus yang keenam, mengajarkan pelajaran menggunakan presentasi pengajar atau pendekatan individual yang tepat. Yang ketujuh, memantau dan membantu kelompok yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu basis nilai sebanyak mungkin pada individu anggota kelompok yang memberikan kontribusi pribadi atau prestasi, yaitu menggunakan group reward sebagai sarana mengakui keberhasilan kelompok atau keberhasilan pada kelompok. Next. Nah, adapun ringkasan pada chapter 9 ini yaitu pengembangan bahan ajar itu merupakan implementasi dari rencana desain bahan ajar atau rencana desain pembelajaran. Desainer harus mempertimbangkan bagaimana menyampaikan informasi secara akurat kepada pembelajar dengan cara yang dapat dia pahami. Selama proses pengembangan, desainer harus tetap fokus pada masalah dan tujuan untuk memastikan instruksi atau pembelajaran mendukung penyelesaian masalah. Lalu yang kedua, ringkasan yang kedua yaitu ada dua jenis beban kognitif, yaitu beban kognitif intrinsik adalah fungsi dari konten dan tertinggi ketika ada tingkat interaktivitas yang tinggi antara elemen-elemen, dan beban kognitif ekstensi dapat ditingkatkan atau dikurangi melalui desain dan tata letak bahan ajar. Yang ketiga yaitu 3 pola yang telah kita periksa dalam bab ini, yaitu presentasi di depan. Beban kognitif itu ada berapa? Dua. Ya. Ada dua. Yang satu apa? Beban kognitif intrinsik sama ekstrinsik. Nah, maksudnya apa itu? Intrinsik kognitif load. Jadi beban kognitif intrinsik is a function of the content and is highest when there is a high degree of interactivity between the element. Ya kan? Terus yang ekstrinsik atau bukan ekstrinsik tapi external cognitive load can be increased, dapat ditingkatkan, or decrease, dapat dikurangi juga through design of layout dan tata letak instructional material. Ya Pak, jelas toh seperti itu. Jadi ada dua macam tipe beban kognitif. Terus yang ketiga apa? Yang ringkasan kedua yaitu 3 pola yang telah kita periksa dalam bab ini. Yang pertama tadi presentasi di depan kelas atau presentation. Yang kedua pembelajaran dengan kecepatan sendiri atau fast learning tadi, fast learning. Dan aktivitas interaksi kelompok kecil, menyediakan kerangka kerja untuk menyampaikan berbagai format pembelajaran. Nah, saat Anda mempertimbangkan pemilihan metode, berikut ini pertanyaan penting yang harus diajukan. Yang pertama, apakah ada konten, subjek, atau materi lain yang baik disajikan secara seragam kepada semua peserta didik sekaligus? Yang kedua, apakah ada konten mata pelajaran yang dapat dipelajari siswa dengan lebih baik secara mandiri? Yang ketiga, apakah ada pengalaman yang paling baik disajikan
dengan diskusi atau kegiatan kelompok lainnya tanpa kehadiran guru. Dan keempat, apakah ada kebutuhan untuk diskusi atau konsultasi antara pembelajaran pada guru secara pribadi. Dalam mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini, tim perencana atau desainer harus mempertimbangkan beberapa tingkat, yaitu keseimbangan antara 3 pola pengiriman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. In considering this question, the planning team should consider some degree of balance among the three delivery pattern. Yang pertama itu ada class group presentation dan dari yang lalu itu yang sangat murah, tapi ya ada kelemahannya juga. Ada keuntungannya murah, tapi ada kelemahannya. Salah satunya itu kalau gurunya menjawab pertanyaan muridnya, maka pembelajaran itu berhenti. Itu loh salah satu kelemahannya. Untuk melayani 1 orang, yang 100 orang itu berhenti. Nah, itu kelemahannya. Terus yang kedua, in business gimana? In business many company, ya kan? Ayo apa itu? Dalam bisnis ya. Dalam bisnis itu. Ya, dalam bisnis. Switching to a self-paced delivery format to reduce threshold cost and time the job and to increase the efficiency of the instruction. Untuk meningkatkan efisiensi guru. Ini dalam bisnisnya. Greater access to computer by businesses and school is making service instruction more practical and potentially more powerful. Itu nanti artinya apa? Itu kan mudah ini. Yang bisa. Dan yang ketiga, in many situations, dalam banyak hal, there are no clear-cut decision among the 3 patterns. Coba sebutkan itu apa? Yang ketiga, nggih. Ya. Dalam banyak situasi tidak ada pembagian yang jelas di antara ketiga pola tersebut. Sebuah presentasi untuk kelas berukuran biasa dapat menggabungkan pertanyaan dan diskusi. Lalu pembelajaran mandiri dapat dilengkapi secara berkala dengan interaksi tutorial sebagai satu pelajar membantu orang lain atau saat guru itu menjawab pertanyaan peserta. Jadi kayak seminar nasional maupun seminar internasional itu kan pesertanya kan banyak, sampai 300 orang, ya 400 orang. Nah, mau diskusi gimana? Diskusi dengan 1 orang, lainnya diam. Peserta seminar itu diam, lainnya yang 399 itu diam. Karena yang presentation itu sedang diskusi dengan 1 orang. Misalnya dengan saudara Aprilia. Yang lainnya yang 399 diam semua, itu salah satu kelemahannya. Seminar nasional maupun internasional. Nah, maka sebaiknya setelah itu dibagi-bagi, biasanya begitu. Setelah ada
keynote speaker, ya. Misalnya ada 2 atau 3 orang keynote speaker, ya. Itu terus kelompok itu dibagi-bagi biasanya, kelompok kecil-kecil itu. Nah, ini untuk model ini untuk apa dibagi-bagi sampai 10 grup misalnya. Tapi kalau terlalu banyak grup ya kayak bisa persilakan. Dan biasanya seminar nasional internasional itu dilakukan hanya 1 hari. Gitu. Ya. Terus ini menggabungkan orientasi agar sesuai dengan kondisi pembelajaran dan DID proses. ID itu apa? Itu interaction design. Instructional design, gitu. ID proses. Apa ini? Isinya apa? Itu mengembangkan bahan ajar, memberikan desainer pembelajaran untuk menguji rencana desain. Nah, proses pengujian evaluasi formatif itu akan dijelaskan dalam bab 11 dan 13. Nah, Anda dapat menggunakan prosedur ini untuk menguji beberapa materi saat Anda mengembangkannya dan kemudian membuat modifikasi untuk meningkatkan keefektifannya. Mengembangkan bahan ajar sangat mirip dengan menulis artikel atau buku. Namun, kami desainer itu memiliki satu keuntungan. Tampaknya banyak guru bahasa Inggris sekolah menengah kami selalu berusaha meyakinkan untuk membuat kerangka yang lengkap sebelum mulai menulis esai. Rencana desain adalah garis besar yang sangat rinci dari isi dan struktur bahan ajar. Dengan mengikuti garis besar ini, kita lebih mungkin untuk menghasilkan unit pengajaran yang lebih efektif. Ingat loh, ini kita akan grup kecil presentation. Ya. Jadi yang presentasi itu 1, Aprilia. Yang mendengarkan, mengikuti semua itu, mencerna juga itu semua peserta loh ya. Jadi saya diskusi tidak hanya dengan Aprilia, tapi dengan semua, ya, dengan semua peserta di kelas ini. Saya pesertanya ada 16 orang ya. 16 orang yaitu bab ini itu milik 16 orang itu, bukan hanya milik Aprilia, tapi milik 16 orang. Harus mengerti semua. Yang lainnya hanya ngantuk mendengarkan. Aktif lah, mencerna apa yang dibicarakan di sini. Ya. Nah, kali-kali nanti akan saya tes juga datanya, pesertanya itu. Ya. Kalian mulai juga nanti. Ya. Saya nilai juga. Ya. Baik. Terus. Sudah, Bro. Sudah. Sudah. Sudah selesai. Iya. Oh. Ini tadi sudah, ya. Ya, sudah selesai ya. Iya. Istilahnya apa tadi? Gimana? Ya, untuk menghemat waktu langsung ke 10 dulu ya. Iya. Untuk menghemat waktu untuk chapter 10 dulu. Chapter 10 itu siapa ya? Bu Faradila. Saya Prof. Faradila. Faradila. Saya perkenalkan sudah Faradila. Oke. Yaitu tentang apa ini?
Ya. Design configuration for technology based instruction. Jadi mulai ke pembelajaran berbasis teknologi. Ya. Terus pembelajaran berbasis teknologi. Ya. Untuk pendahuluannya, mohon maaf Prof, apa boleh izin mematikan kamera karena tidak stabil. Kamera siapa? Kamera saya. Oh ya, silakan. Soalnya tidak stabil ini, macet-macet di sininya. Diatur lah. Ya. Baik, untuk pendahuluan, dalam bab 7 kami telah menjelaskan ada 2 tingkat keputusan pada desain pembelajaran. Dengan tingkat pertama adalah strategi penyampaian yang menggambarkan lingkungan belajar secara umum yang dapat berkisar dari format kuliah hingga instruksi berbasis web. Tingkat kedua melibatkan merancang strategi instruksional untuk membantu pelajar mencapai tujuan tertentu. Dalam bab ini kita fokus pada jenis keputusan yang terlibat dalam menerapkan strategi instruksional tertentu ketika digunakan dalam strategi penyampaian instruksi berbasis teknologi. Ya, next. Pembelajaran berbasis teknologi sendiri merupakan penggunaan komputer dan perangkat elektronik lainnya untuk mengkomunikasikan pembelajaran kepada siswa dan memungkinkan siswa dan instruktur atau guru untuk berkomunikasi satu sama lain. Meskipun kami setuju bahwa materi cetak adalah suatu bentuk teknologi, kami membatasi definisi ini pada pembelajaran yang disampaikan melalui perangkat elektronik. Jadi yang dimaksud pembelajaran berbasis teknologi di sini itu dengan berbantuan media elektronik. Meskipun seperti buku atau media cetak lainnya itu juga pembelajaran berbasis teknologi, namun dikerucutkan di perangkat elektronik untuk yang di sini. Nah, untuk bentuk yang lebih umum dari pembelajaran berbasis teknologi, yaitu termasuk pendidikan jarak jauh, di mana siswa dan guru dipisahkan dalam waktu dan lokasi geografis atau biasa disebut dengan asinkronus. Dan dengan ruang kelas virtual seperti saat ini ya, atau bisa disebut dengan sinkronus. Dan dalam hal pembelajaran dan siswa dipisah. Dan dalam hal ini guru dan siswa dipisahkan oleh lokasi geografis. Jadi pembelajaran sinkronus ataupun asinkronus itu merupakan pendidikan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh. Tetapi dapat Saudara Faradila. Saudara Faradila, saya mau tanya kepada Anda. Kalau pembelajaran dengan daring ini termasuk apa? Nah, untuk pembelajaran dengan daring ini termasuk bisa asinkronus atau sinkronus, Bro. Jadi kalau dengan ini kelas virtual teknologi instruction juga, ya kan? Iya, Anda rumahnya di mana? Saya di Mojokerto, Bro. Mojokerto, nggak usah datang ke sini, Pak. Iya. Anda kan bisa presentasi lewat komputer, lewat apa, online, ya. Dari kelebihannya kan gitu. Jadi dengan adanya apa ini COVID itu, ya pandemi COVID itu, kita mau tidak mau didorong untuk belajar melakukan teknologi instruction. Ya, salah satunya dengan pembelajaran daring ini. Akhirnya Anda terbiasa dengan cara-cara baru, secara teknologi. Ya. Kalau dulu kan Anda dari Mojokerto harus berangkat pagi-pagi ke Surabaya untuk kuliah. Nah, sekarang kan nggak perlu. Itu salah satu keuntungan. Ada lagi yang dari
Sidoarjo dari kan nggak perlu datang pagi-pagi. Terus Ngawi mana kan bisa, bahkan dari luar pulau pun bisa. Ada yang dari luar pulau, dari Kalimantan. Kayak kemarin kuliah S3 itu dari Kalimantan. Ada 2 orang dari Kalimantan, dari Lombok, bisa bertemu di sini. Dan saya pernah cerita pada Anda, dulu waktu teman Anda, kakak kelas Anda S2 itu, dari Nganjuk kalau nggak salah, yang tertabrak kecelakaan, ya, namanya Cici itu, anaknya pinter juga, tapi nggak bisa datang ke kampus, tapi bisa ujian lewat sambil tiduran bisa kuliah juga dengan daring. Ya. Jadi keuntungannya banyak teknologi, ya. Iya, mempermudah. Kan bisa bertanya juga, bisa berdiskusi antara mahasiswa dengan dosennya, antara mahasiswa dengan mahasiswa juga bisa diskusi. Tidak cuma 2 arah, tapi bisa banyak arah. Iya. Ya, terus kita persilahkan. Iya. Ya, baik. Next. Nah, untuk pada bab ini, pertanyaan untuk dipertimbangkan yaitu yang pertama, di mana Anda memulai. Jadi di mana kita bisa memulai pembelajaran berbasis teknologi ini. Yang kedua, keterampilan desain apa yang dibutuhkan saat merancang pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang ketiga, siapa saja anggota tim yang lainnya dalam pembelajaran berbasis teknologi ini. Dan yang keempat, akankah teknik yang telah Anda pelajari sejauh ini dapat bekerja dengan pembelajaran berbasis teknologi? Nah, jawabannya di mana nanti? Ini ya, untuk ya. Iya. Nah, di bab 10 ini nanti Anda bahas semua di sini, itu menjawab 4 ini. Ya. Iya, iya, Prof. Iya. Next. Nah, untuk keterjangkauan pembelajaran berbasis teknologi sendiri, yaitu pembelajaran berbasis teknologi menawarkan biaya tambahan atas pembelajaran yang biasanya dipimpin oleh guru tradisional atau secara konvensional. Misalnya, kita dapat menggunakan strategi penyampaian pendidikan jarak jauh untuk menjangkau anggota tambahan dari audiens target kita. Dan kita dapat menghemat waktu serta uang dan membuat pembelajaran tersedia di beberapa lokasi daripada di satu lokasi terpusat. Lalu kita juga dapat mengajarkan kata-kata atau kosakata asing kepada pelajar menggunakan program latihan dan praktik yang dapat mengatur urutan dan isi materi serta memberikan umpan balik langsung. Tidak seperti seorang guru, program pembelajaran ini dapat melakukan tugas-tugas tanpa henti, tanpa melelahkan atau menjadi bosan dengan prosesnya. Baik, bentar. Misalnya dalam suatu kecamatan, ya, dalam suatu kecamatan itu ada 10 desa. Kan biasanya kesulitan anak-anak itu untuk mempunyai komputer, ya. Oh iya, tuanya nggak mampu, tidak mampu membelikan komputer untuk anaknya belajar daring ini. Tapi bisa di-split kayak tadi Anda katakan itu, 10 desa itu, tiap desa itu ada kelompok-kelompok gitu ya. Ada kelompok, desa itu, kumpulnya di desa itu ada terkumpul misalnya 10 komputer. Gitu. Desa B 10 komputer, dan seterusnya. Jadi tidak perlu mempunyai komputer sendiri-sendiri. Ya, haruslah. Dan meskipun teknologi dapat memberikan pembelajaran yang lebih efisien, namun hal itu tidak selalu memberikan pembelajaran yang lebih efektif. Seorang peneliti mungkin berpendapat bahwa presentasi multimedia dengan pertanyaan yang disiapkan
lebih efektif daripada kuliah atau menonton kuliah di smartphone di rumah, lebih baik daripada duduk di ruang kuliah. Ya, next. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis komputer dan web secara individu. Pada bagian ini kami fokus pada 5 jenis pembelajaran individual. Kelima strategi CBI atau Computer Based Instruction, jadi pembelajaran berbasis komputer dapat disampaikan melalui yang pertama yaitu komputer individu dengan menginstal perangkat lunak, jadi seperti kita menginstal Zoom di komputer kita. Lalu komputer yang terhubung ke server, drive CD-ROM atau pemutar DVD. Yang ketiga yaitu komputer yang terhubung ke internet, di mana aplikasi dikirimkan melalui browser web atau antarmuka web. Dan yang pertama, seorang siswa biasanya mengerjakan pembelajaran sendirian, meskipun seorang guru dapat menugaskan 2 hingga 4 siswa untuk bekerja sama. Tapi untuk pembelajaran berbasis teknologi ini juga bisa secara individual. Pembelajaran berjalan sendiri, yaitu pengguna mengeklik tombol untuk bergerak maju atau mundur, atau setelah memasukkan dan juga memilih responnya. Dan yang ketiga, pembelajaran dapat beradaptasi dengan individu dan memberikan tanggapan yang berbeda terhadap berbagai jawaban. Lalu yang keempat, pembelajaran dapat memungkinkan pembelajar untuk memilih urutan, konteks, atau jumlah contoh untuk dipelajari, sehingga setiap pembelajar memiliki jalur yang unik melalui pembelajaran. Pembelajaran individual, baik berbasis komputer ataupun berbasis web, tidak terbatas untuk siswa terisolasi, duduk sendiri, atau terpisah dengan orang lain, sehingga guru dapat memasukkan pembelajaran individual ke dalam kelas tradisional mereka. Ya, next. Ya, untuk dulu kan komputer itu besar, ya ada CPU-nya besar dan sebagainya. Terus muncul komputer jinjing, ini laptop ini. Terus muncul lagi ini HP. HP ini kan komputer juga, bisa untuk berfungsi sebagai laptop juga. Ada internetnya, ada kecil lagi, bisa dimasukkan sapu. Ya, jadi sebetulnya nggak ada masalah lah. Sekarang di desa-desa tuh semua orang sudah mempunyai HP, ya. Saya lihat itu orang di desa-desa itu semuanya sudah mempunyai HP, bisa berkomunikasi dengan HP. Oleh karena itu anak-anak di desa-desa bisa berkomunikasi juga dengan HP, yaitu melalui pendidikan berbasis komputer itu bisa. CBI. Ya. Ya. Terus. Ya. Untuk strategi latihan dan praktik atau drill and practice ini digunakan untuk memberikan latihan daripada pembelajaran awal. Artinya, pelajar memiliki paparan informasi sebelumnya, seperti telah membaca bab, ya, seperti telah membaca bab atau melihat rekaman video. Aplikasi drill and practice ini digunakan untuk memperkuat hubungan antara stimulus dan respon melalui tanya jawab. Ya, yang selanjutnya yaitu tentang tutorial.
Sementara aplikasi latihan dan praktik digunakan untuk memperkuat asosiasi antara stimulus dan respon. Tutorial juga digunakan untuk menyajikan materi baru untuk pembelajaran awal. Dan sebuah tutorial atau sebuah cara ini mirip dengan bab buku teks atau manual, atau biasanya disebut manual book itu, di mana masing-masing membantu pelajar mengembangkan pemahaman tentang konten tertentu. Dan sebuah tutorial dapat berfungsi sebagai alat yang berdiri sendiri yang digunakan oleh peserta didik dengan sedikit atau tanpa dukungan dari instruktur ataupun guru. Ini menurut Sosa dan kawan-kawan pada tahun 2011. Tutorial pembelajaran berbasis komputer ini dapat mencakup komponen interaktif yang menggunakan strategi generatif dengan umpan balik untuk mempromosikan pembelajaran aktif. Grafik interaktif dan statis, serta animasi dan video dengan mudah dapat dimasukkan ke dalam tutorial pembelajaran berbasis komputer. Tutorial pembelajaran berbasis komputer sendiri dapat memberikan pelajar dengan hyperlink untuk mendapatkan akses ke definisi atau informasi terkait konten tambahan. Yang akhirnya tutorial ini dapat memberikan penjelasan dan perbaikan alternatif berdasarkan jawaban dan kemajuan dari siswa menggunakan percabangan sederhana atau yang sudah canggih. Nah, yang selanjutnya setelah tutorial ada simulasi. Nah, di simulasi ini memodelkan fenomena dunia nyata dengan menghadirkan representasi yang realistis. Pembelajar dapat terlibat dalam simulator fisik skala penuh, seperti simulator pesawat terbang, simulator mengemudi, dan simulator ruang kendali pembangkit listrik tenaga nuklir yang memiliki ketelitian tinggi, yaitu sangat mencerminkan peralatan dan atau pengaturan yang sebenarnya. Jadi, untuk pembelajaran berbasis teknologi ini juga ada berbentuk simulasi. Biasanya misalkan simulasi tata surya, nah itu nanti kayak seakan-akan siswa itu berada di luar angkasa, terus bisa melihat tata surya yang planet-planet itu. Nah, simulasi juga memodelkan fenomena dunia nyata yang didasarkan pada model matematika dari suatu fenomena. Meskipun beberapa animasi, film, dan permainan tampak seperti simulasi, namun mereka tidak memiliki model dasar yang mengontrol peristiwa. Ini menurut Alesi dan Trolip pada tahun 2001. Simulasi juga menawarkan strategi pembelajaran yang hemat biaya. Misalnya, sangat mahal untuk berlatih mendaratkan pesawat atau menavigasi kapal yang besar. Tapi dengan adanya simulasi, jadi kita bisa belajar untuk misalkan mendaratkan pesawat atau menggunakan navigasi kapal. Jadi nggak harus datang ke pesawatnya ataupun datang ke kapalnya tersebut gitu. Dan juga ada contoh di mana praktik tidak praktis seperti dalam belajar melepaskan pembangkit listrik dari jaringan. Jadi misalkan kita mau belajar tentang listrik dan jaringan, itu kan kadang kalau untuk yang tegangan agak tinggi kan, kayak misalnya mahasiswa teknik elektro kan agak riskan ya untuk kalau tegangan tinggi mungkin tidak safety atau gimana. Nah, itu bisa melalui simulasi itu. Tuh. Nah, jadi begini, saya pernah itu mau pergi ke mana itu naik pesawat ya. Tahu-tahu di jalan itu saya mau check in gitu ya, check in ke pesawat terbang itu ada banyak anak-anak kecil pada duduk itu. Dan ada beberapa orang guru yang memimpin, ada guru yang dari orang asing, ada guru dari orang sini juga, jadi multi
multination, ya, multination. Mereka itu saya tanya itu ada apa ini kok anak-anak pada duduk di sini dan menunggu giliran check-in. Jadi belajar check-in setelah beli tiket itu bagaimana melaporkannya pada petugas di check-in itu, dikosokkan di situ. Jadi simulasinya bisa langsung, bisa tidak langsung. Bisa. Kalau langsung itu memang enak ya, tapi ada biaya juga. Sewa. Kalau anak, misalnya anak 200 atau anak 100 itu kan harus menyewa. Kontrol ya. Dan gambar-gambar multimedia seperti komputer dan sebagainya, bagaimana mensimulasikan aturan check-in. Check-in, setelah check-in diberi kartu untuk masuk ke pesawat. Sendiri, dan nanti bisa menunggu berita kalau sudah bisa naik pesawat. Bisa mereka biayanya nggak rumit ya, terus program latihan, tutorial, dan juga simulasi. Sebuah permainan mungkin memiliki alur cerita yang sederhana, seperti ledakan alien luar angkasa, atau mungkin skenario yang lebih terlibat seperti menyelamatkan Sandra atau menyelamatkan nyawa. Sifat alur cerita dan hadiah dari kemenangan permainan tersebut dapat meningkatkan motivasi pelajar untuk terlibat dalam permainan. Permainan juga dapat dirancang untuk salah satu pengguna atau beberapa pemain, jadi bisa untuk satu orang atau dalam bentuk tim, seperti dalam permainan online dengan banyak pemain. Diki pada tahun 2007 mengidentifikasi 5 jenis permainan komputer, yaitu melalui strategi, petualangan, permainan peran, aksi, dan juga permainan peran ganda online yang masif dilakukan oleh banyak orang. Meskipun desainer instruksional dan pendidik telah menunjukkan minat dalam permainan komputer selama 2 dekade terakhir, ada beberapa bukti bahwa permainan dapat meningkatkan prestasi belajar. Nah, seperti yang kita ketahui juga sekarang untuk skripsi ataupun tesis kan banyak mengembangkan beberapa teknologi atau game-game itu untuk dilakukan di pembelajaran gitu. Jadi karena pembelajaran berbasis teknologi ini kan makin banyak tren-tren seperti itu akhirnya. Sekarang juga ada virtual reality, jadi di situ ada simulasinya, juga ada kuisnya, ada permainannya juga, jadi bisa salah satu contoh dari pembelajaran ini. Ya, next. Ya, yang selanjutnya itu hypermedia. Di saat kita menggunakan mesin pencari seperti Google atau kemudian mengeklik salah satu hasilnya, ya, kita menggunakan hypermedia atau hypertext, yaitu web yang didasarkan pada konsep hypertext yang memungkinkan
pengguna mengeklik tautan untuk mendapatkan informasi tambahan. Pengguna umum dari hypermedia adalah untuk menghubungkan ke informasi referensi seperti ensiklopedia, yaitu seperti contohnya Wikipedia. Kegunaan lain termasuk mencari materi arsip, termasuk dokumen dan juga yang berbentuk visual, ataupun menelusuri isi museum. Jadi sekarang beberapa museum itu kan ada webnya, jadi tanpa kita ke sana itu kita juga bisa dapat informasi mengenai isi dari museumnya atau barang-barang yang ada di sana. Nah, pendukung hypermedia juga menyarankan bahwa hal tersebut berguna untuk mengakses sejumlah besar informasi non-linier. Lingkungan pembelajaran hypermedia bisa menjadi sangat kompleks, yang mengharuskan pembelajar untuk terlibat dalam aktivitas belajar mandiri yang kuat. Ini menurut Azevedo dan kawan-kawan pada tahun 2010. Dan juga bisa sangat menantang kecuali perancah yang telah disesuaikan. Hypermedia paling baik digunakan ketika pelajar harus mencari melalui berbagai sumber dan kemudian membandingkan atau memanipulasi informasi. Jadi maksudnya di sini itu kan biasanya kita dari Google itu kan ada beberapa web. Nah, dengan adanya hypermedia ini kan kita bisa membandingkan informasi-informasi dari beberapa web itu sehingga kita bisa dapat satu informasi yang digunakan sebagai intinya gitu. Namun perancang harus mempertimbangkan latar belakang pelajar dan keterampilan pengaturan diri karena pelajar mungkin memerlukan perancah untuk memandu dan mendukung navigasi. Karena biasanya dalam misalnya pencarian di Google itu kan karena terlalu banyaknya sumber, akhirnya informasinya itu semakin kompleks. Jadi mungkin guru di sini itu bisa sebagai pemandu. Jadi pemandu untuk cara menentukan inti dari beberapa web itu gimana untuk mendapatkan informasi. Mungkin seperti itu. Nah, next. Nah, yang selanjutnya itu ada pertimbangan desain untuk komputer individu dan pembelajaran berbasis web. Jadi kalau tadi keterjangkauannya, ini pertimbangan desainnya. Perhatian umum para desainer adalah model desain instruksional baru diperlukan untuk setiap teknologi baru. Namun, jika kita mengingat argumen Clark pada tahun 1983, 94 maupun 2001 yang mengatakan bahwa strategi atau metode yang membuat perbedaan bukan teknologinya. Jadi yang ditekankan di sini selain desain dari teknologi itu yang digunakan untuk agar pembelajaran ini efektif, yaitu kita juga harus menentukan strategi dan metode yang sesuai untuk menunjang pembelajaran berbasis teknologi ini. Strategi seperti tabel mnemonik, parafrase, dan juga kategorisasi itu juga bisa berlaku untuk pembelajaran berbasis komputer. Selain itu, kita dapat memanfaatkan keterjangkauan yang ditawarkan oleh teknologi untuk membuat instruksi yang lebih efisien dan dapat diakses. Mengingat kemampuan untuk memasukkan atau memilih jawaban, menilai jawaban, dan kemudian memberikan umpan balik, seorang desainer mungkin merasa bahwa penggunaan pertanyaan yang disisipkan adalah strategi yang tepat. Pada bagian berikutnya membahas 6 pertimbangan desain untuk pembelajaran berbasis komputer individual yang harus Anda pertimbangkan dan masukkan ke dalam desain pembelajaran tadi. Namun, seorang desainer tidak boleh menggunakan fitur tersebut hanya karena fitur itu ada. Jadi, bukan karena
misalkan dalam suatu aplikasi ada fitur, biasanya ada fitur-fitur yang disediakan, itu kita nggak semata-mata pakai fitur itu, tapi harus juga dipertimbangkan ini mudah apa enggak untuk siswanya, terus cocok atau enggak dengan kontennya, jadi harus disesuaikan, tidak sekedar memilih fiturnya itu tadi. Tuh. Dan siswa juga akan sering memilih jawaban yang salah dengan sengaja, karena suara umpan balik negatif biasanya lebih menarik daripada suara untuk jawaban yang benar atau masukannya. Jadi dalam desain pembelajaran berbasis komputer ini terkadang visualnya, audionya itu juga harus dipertimbangkan. Jadi kadang siswa itu mengeklik secara sengaja jawaban yang salah itu kan soalnya suaranya kan biasanya lebih menarik gitu kan. Jadi itu juga harus dipertimbangkan supaya mereka itu bisa belajarnya lebih baik atau lebih serius gitu. Ya. Next. Nah, desain antarmuka atau desain awal dari pembelajaran berbasis teknologi ini. Desain antarmuka tidak terbatas pada produk berbasis teknologi. Bahan ajar seperti buku juga memiliki antarmuka atau biasa disebut dengan cover. Nah, bagian dari antarmuka ini termasuk nomor halaman, kepala berjalan atau biasanya itu kayak isinya atau daftar isi, lalu berbagai tingkat judul dan juga fitur tipografi. Bahan ajar yang didesain mewakili antarmuka antar pelajar dan juga guru, menurut Simon pada tahun 1969. Bagaimana fitur dan fitur apa yang membuat antarmuka yang baik? Nah, untuk membuat antarmuka yang baik, itu bisa menjadi tugas yang sulit karena tidak ada standar umum untuk desain antarmuka dari pembelajaran berbasis komputer ini. Namun, meskipun tidak ada standar, ada beberapa prinsip umum yang dapat memandu desain kita. Antarmuka atau cover ini harus sederhana dan juga mudah digunakan. Jadi, desain antarmuka ini penting karena kan biasanya dari cover itu, kalau misalkan covernya sudah menarik, itu kan lebih senang untuk kayak penasaran gitu untuk melihat isinya. Nah, makanya desain ini harus benar-benar didesain secara menarik gitu. Dan desain antarmuka itu harus intuitif. Jadi memungkinkan pelajar untuk membuka halaman web atau tutorial dan segera memulai belajar tanpa harus menebak apa yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, menurut Adam dan kawan-kawan pada tahun 2008, mereka menemukan 3 tingkat intuisi dalam evaluasi simulasi fisika mereka, yaitu pembelajar menemukan antarmuka non-intuitif itu sulit digunakan bahkan ketika instruksi diberikan, yang dapat mengakibatkan peningkatan beban kognitif asing yang tidak perlu. Antarmuka semi-intuitif itu mudah digunakan setelah pelajar melihat contoh atau diberi instruksi. Dan antarmuka intuitif itu mudah digunakan tanpa instruksi. Jadi ada 3 tingkat intuisi, yaitu antarmuka non-intuitif, antarmuka semi-intuitif, dan antarmuka intuitif. Dan yang paling mudah digunakan itu antarmuka intuitif. Ya, next. Desain antarmuka sendiri, yaitu bagaimana karakteristik antarmuka yang intuitif. Karakteristiknya adalah konsistensi. Jadi konsistensi itu merupakan atribut utama. Misalkan tombol navigasi selalu dalam posisi yang sama dan tata letak layar itu konstan, tidak hanya dalam pelajaran tetapi juga di antara pelajaran yang berbeda. Lalu juga kita dapat mempertimbangkan buku teks.
ada tata letak yang konsisten dengan teks dan gambar, serta dengan judul dan nomor halaman. Tampilan komputer juga harus memiliki tata letak yang konsisten. Objek dengan mana pelajar dapat berinteraksi harus merespon seperti yang diharapkan. Jadi untuk mendesain antarmuka ini kita juga sebenarnya hampir sama dengan mendesain suatu buku. Jadi kalau misalkan ada kata-kata yang penting atau kata-kata asing itu kan biasanya di bold atau dimiringkan. Nah, itu kalau di desain web itu biasanya juga mempertimbangkan hal seperti itu. Jadi untuk misalnya awal bab itu biasanya hurufnya kapital seperti itu. Next. Kontrol peserta didik. Ada 3 jenis keputusan umum yang dapat dibuat pembelajar saat menggunakan kontrol pembelajaran. Jenis pertama yaitu navigasi, yang memungkinkan pelajar untuk bergerak maju atau mundur dalam unit instruksi atau untuk menghentikan, memulai maupun memutar ulang urutan audio ataupun animasi. Menggunakan jenis kontrol peserta didik dapat menyesuaikan kecepatan materi. Sebagai perbandingan, kontrol program menentukan bagi pelajar seberapa cepat untuk menyajikan konten, seperti menonton rekaman video yang bertentangan dengan membaca buku. Akan tetapi, mungkin ada beberapa contoh ketika perancang ingin membatasi navigasi, seperti tidak mengizinkan pelajar untuk meninjau selama ujian. Tipe kedua dari keputusan kontrol pelajar memungkinkan pelajar untuk memilih konteks bahan pelajaran dan contoh. Siswa yang mempelajari sistem metrik misalnya dapat memilih konteks olahraga, hewan, pakaian, atau tanpa tema untuk instruksi dan contohnya. Ini nanti ada gambar contohnya di slide selanjutnya. Nah, 2 jenis pertama dari kontrol pelajar, navigasi dan pemilihan konteks, tidak memungkinkan pelajar untuk melewatkan bagian dari pembelajaran tersebut. Pada tipe kontrol pembelajaran yang ketiga, pembelajar dapat menentukan seberapa banyak instruksi dan latihan yang mereka terima. Kopchan dan Sullivan pada tahun 2008 menyarankan bahwa pelajar yang memilih untuk melewati beberapa instruksi yang diharapkan tampil kurang baik daripada pelajar yang tidak memiliki pilihan itu. Misalnya diakibatkan karena kontrol program. Demikian pula, pelajar yang memiliki pilihan untuk menambahkan instruksi tambahan dan memilih untuk melakukannya diharapkan untuk tampil lebih baik daripada mereka yang menerima instruksi minimal. Ya. Nah, ini contohnya untuk yang kontrol peserta didik tadi. Jadi misalkan ada untuk gambar 10.1 ini, misalkan ada soal. Lalu ada beberapa opsi jawabannya. Nah, di sini biasanya kan siswa itu memilih jawabannya, atau kadang itu bisa diatur, misalkan mau meninggalkan soal ini dulu karena dirasa terlalu sulit, jadi ke soal selanjutnya. Nah, itu ada biasanya yang bisa untuk kembali ke soal sebelumnya, ada juga yang diatur untuk tidak bisa kembali ke soal sebelumnya. Nah, itu cara pengaturan ini itu nanti disesuaikan dengan tujuan dari pembelajarannya atau desain yang diinginkan tadi. Tuh. Ya, next. Nah, untuk masukannya, salah satu keunggulan dari pembelajaran berbasis komputer adalah penggunaan umpan balik yang terkait dengan penilaian jawaban. Sebagai seorang desainer, kami memiliki beberapa opsi untuk menilai jawaban, memberikan umpan balik, dan kemudian membuat keputusan tentang
konten apa yang akan diikuti pelajar selanjutnya. Umpan balik ini telah ditemukan memiliki efek positif yang signifikan pada pembelajaran. Ini menurut Bernard Drowns pada tahun 1991. Ada 5 tipe dasar umpan balik. Bentuk pertama dan paling sederhana adalah dengan memberikan pengetahuan hasil kepada pelajar atau KR. Umpan balik pengetahuan hasil hanya akan menginformasikan pelajar apakah tanggapan itu benar atau salah. Jadi misalkan pada desain pembelajaran berbasis teknologi ini kan terkadang ada kuis. Nah, itu kuisnya kan bisa berbentuk pilihan ganda atau esai, tapi biasanya kebanyakan bentuknya pilihan ganda. Nah, itu pada saat mengeklik jawabannya benar atau salah itu kan pasti ada umpan baliknya. Misalnya benar, nanti umpan baliknya itu ada kata-katanya bagaimana, kalau salah bagaimana gitu. Ada yang seperti itu, atau kadang biasanya ada yang kalau salah bisa dicoba lagi kayak gitu. Nah, next. Nah, ini contoh dari masukan atau umpan balik. Yang kedua, umpan balik dengan knowledge of correct response atau KCR. Jadi memberikan respon yang benar kepada pembelajar, sebuah variasi yang mengharuskan pelajar untuk memasukkan respon yang benar sebelum melanjutkan. Nah, ini. Di sini kan ada contohnya. Jadi kalau misalkan jawaban kita salah, lalu nanti di situ memunculkan jawaban yang benar apa. Nah, itu di sini siswanya diminta untuk memasukkan jawaban yang benar supaya dia bisa melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ya, next. Nah, untuk jenis umpan balik yang ketiga adalah jawaban sampai benar atau AUC yang mengharuskan pembelajar untuk terus merespon sampai jawaban yang benar dipilih. Jadi umpan balik jawaban sampai benar ini yang sering dipasangkan dengan umpan balik pengetahuan hasil untuk menginformasikan pembelajar tentang kebenaran tanggapan. Jadi ada biasanya kuis itu yang kalau misalkan dia dijawab salah itu tidak bisa ke kuis selanjutnya sampai dia bisa menjawab benar. Jadi ada kesempatan berulang-ulang untuk menjawab benar. Dan jenis umpan balik yang keempat adalah umpan balik yang diuraikan, yang memberikan informasi tambahan di luar kebenaran jawaban atau jawaban yang benar itu sendiri. Nah, fungsi umum dari umpan balik yang diuraikan ini mengarahkan pelajar ke bagian teks yang relevan, sehingga dapat memberikan saran untuk penggunaan strategi metakognitif dan memberikan informasi tambahan yang melampaui instruksi asli. Jadi biasanya ada kalau kuis itu, misalkan kita menjawab suatu pertanyaan, jawaban kita itu benar. Misalkan tentang konsep kalor. Nah, nanti di situ setelah kita mengeklik jawaban yang benar, nanti ada seperti umpan balik itu tentang ringkasan singkat tentang konsep kalor itu tadi. Jadi untuk bisa melampaui dari instruksi aslinya atau dapat menggunakan strategi metakognitifnya tadi. Ya, next. Yang jenis umpan balik kelima adalah umpan balik yang peka terhadap tanggapan atau kontingen kesalahan. Umpan balik yang sensitif terhadap respon adalah unik untuk setiap jawaban untuk membantu pelajar memahami mengapa jawabannya salah atau benar dan bahkan dapat memberikan informasi untuk membantu pelajar memperbaiki jenis kesalahan tertentu. Sebuah meta-analisis umpan balik baru-baru ini dalam lingkungan pembelajaran berbasis komputer menunjukkan bahwa umpan balik itu elaboratif. Jadi ini contohnya, umpan balik peka terhadap tanggapan atau respon sensitive feedback. Ya, next. Faktor kedua yang perlu dipertimbangkan setelah memilih jenis umpan balik adalah waktu umpan balik.
Umpan balik dapat diberikan segera setelah respon atau dapat ditunda sampai akhir instruksi atau tes. 2 dari perawatan memberikan umpan balik segera, sedangkan perawatan ketiga memberikan penilaian atau atas respon, yaitu jawaban benar atau salah, segera tetapi tidak memberikan jawaban yang benar sampai unit itu selesai. Alasan untuk menggunakan umpan balik yang tertunda adalah bahwa informasi langsung tentang kinerja seseorang dapat mengganggu pada saat mempelajari materi lebih penting daripada skor seseorang. Ya, next. Umpan balik yang tertunda memungkinkan materi untuk diasimilasi dan pelajar menjadi kurang sibuk dengan pembelajarannya. Sekali lagi, penelitian tentang waktu umpan balik tidak meyakinkan. Kulik pada tahun 1988 menyimpulkan bahwa desainer instruksional harus menggunakan umpan balik segera, meskipun Van der Klich dan kawan-kawan pada tahun 2015 menunjukkan bahwa umpan balik langsung mungkin lebih efektif untuk pembelajaran tingkat rendah dan umpan balik tertunda untuk pembelajaran tingkat tinggi. Jadi kalau umpan balik langsung itu habis soalnya dikerjakan itu nanti ada langsung benar atau salah. Tapi kalau tertunda itu biasanya di akhir soalnya, kalau soalnya sudah selesai semua. Dan penelitian lain menunjukkan bahwa umpan balik langsung lebih efektif untuk pelajar yang kurang berpengalaman, yang mempelajari tugas motorik, dan umpan balik yang tertunda lebih efektif untuk pelajar yang berpengalaman. Ini menurut Smith dan kawan-kawan pada tahun 2008. Saran kami adalah desainer harus mempertimbangkan sifat tugas tertentu dan karakteristik peserta didik ketika membuat keputusan tentang waktu terbaik dari umpan balik. Misalnya, jika tugas tersebut sulit dan pengetahuan awal pelajar terbatas dan membuat kesalahan di awal pelajaran dapat mengakibatkan kesalahpahaman kumulatif. Tentu akan masuk akal untuk mendukung umpan balik segera. Faktor terakhir yang perlu dipertimbangkan ketika menggunakan umpan balik adalah mode presentasi. Desainer umumnya memiliki pilihan untuk menyajikan umpan balik sebagai teks, berbentuk audio, ataupun berbentuk visual atau gambar. Brunner pada tahun 1966 menekankan bahwa umpan balik harus dalam mode yang dapat dipahami oleh pembelajar. Next. Ya, yang selanjutnya ada remediasi. Sejak Crowder 1959 memperkenalkan konsep pemrograman intrinsik atau percabangan dalam instruksi terprogram, perancang instruksional telah mempertimbangkan bagaimana memberikan remediasi untuk memperbaiki tanggapan pelajar. Salah satu teknik yang umum adalah meminta pelajar membaca materi untuk kedua kalinya. Dan yang lainnya, salah satu pendekatan adaptif adalah untuk menasehati atau melatih peserta didik pada tingkat dukungan instruksional, misalnya jumlah contoh. Jadi mereka harus memilih untuk bagian berikutnya berdasarkan kinerja mereka. Demikian pula, pendekatan umpan balik yang peka terhadap respon dapat memberikan umpan balik yang sangat spesifik berdasarkan jawaban pelajar. Saat mengajarkan konsep, Park dan Tennyson pada tahun 1980 mengurutkan dan memilih instruksi berdasarkan respon pelajar. Sebagai konsepsi, maka contoh berikutnya yang disajikan adalah konsep C. Umpan balik yang peka terhadap respon ini memberikan perbaikan yang lebih tepat
daripada membaca materi yang sama untuk kedua atau ketiga waktu. Nah, next. Nah, merancang interaksi. Pembelajaran berbasis komputer memberikan berbagai interaksi, mulai dari memasukkan kata atau huruf secara individual sebagai respon untuk mengeklik atau mengeklik tombol atau objek tersebut. Interaksi yang lebih kompleks dapat dirancang menggunakan pemrosesan bahasa alami dengan mesin ucapan ke teks ataupun teks ke ucapan. Ini menurut Grazer dan kawan-kawan pada tahun 2005. Interaksi atau pembelajaran harus melibatkan pelajar dan membutuhkan pemrosesan kognitif di pihak pelajar. Misalkan, pelajar dapat berinteraksi dengan program hanya dengan mengeklik tombol berikutnya. Interaksi tersebut membutuhkan sedikit usaha atau pemikiran, namun juga interaktif. Ini terutama merupakan interaksi perilaku, yaitu dengan cara mengeklik. Jadi interaksi ini yang dimaksudkan itu memiliki dua komponen, yaitu aktivitas perilaku atau aktivitas kognitifnya. Di aktivitas perilakunya melalui mengeklik atau memilih tombol tadi. Ya. Nah, bentuk input dari pembelajaran berbasis komputer yang pertama adalah menggunakan keyboard. Jadi selain menggunakan mouse itu bisa juga menggunakan keyboard. Jadi seorang pelajar dapat memasukkan jawaban singkat atau memasukkan jawaban singkat untuk sebuah pertanyaan, sebuah huruf untuk item benar atau salah, atau item pilihan ganda, dan juga bisa menggunakan jawaban numerik untuk masalah matematika atau paragraf sebagai bagian dari parafrase. Jenis interaksi yang kedua adalah menggunakan mouse atau layar sentuh untuk mengeklik jawaban. Jadi jawaban tersebut dapat berupa kata atau frasa, objek seperti contoh konsep, ataupun pilihan ganda yang menggunakan item benar atau salah. Mengklik tombol untuk mengontrol suatu peristiwa adalah jenis interaksi yang ketiga. Misalnya dalam bekerja dengan program kimia, pelajar mungkin mengklik tombol yang berbeda untuk menaikkan atau menurunkan suhu dan mengamati efeknya. Nah, ini kan bisa kita ketahui kalau biasanya di pad itu kan ada seperti itu. Jenis interaksi yang keempat juga menggunakan mouse untuk menarik dan melepas objek. Jadi pertimbangkan misalnya program interaktif untuk mahasiswa baru tentang cara mencuci pakaian. Jadi tugas pertama mungkin untuk menyortir pakaian putih dari pakaian berwarna dengan menyeret setiap item ke dalam salah satu atau dari dua keranjang. Jadi ini bisa dicontohkan di pad juga. Di pad kan biasanya memilih objek dengan mengeklik, terus menarik atau melepaskan objeknya. Dan jenis interaksi yang kelima adalah berupa ucapan. Penggunaan umum dari interaksi ucapan ini adalah mengajarkan bahasa asing. Masukan pembelajar direkam dan kemudian diputar ulang dengan jawaban dari guru atau instruktur sehingga siswa dapat membandingkan pengucapan. Interaksi lain dapat mensimulasikan percakapan lisan seperti dalam wawancara atau tutorial. Ada juga perangkat input khusus lainnya untuk individu dengan keterbatasan fisik. Ya, bentar, disuruh lihat gambar 5. Ya. Oh iya. Jadi sesuai dengan gambar 15. Iya. Gambarnya ini merancang interaksi ini ada gambarnya ini. Ya. Yaitu gambar 15. Ya, ini tombolnya apa? Ada keyboardnya, ya, ada mouse atau touchscreen-nya, clicking button-nya, tombol untuk apa?
mouse or touch screen to drag and drop ada. Ini contohnya ada juga. Dan tadi controlling application or object interacting with tutor or agent, maka ini di switch-nya ini ya. Nah, terus itu dilihat gambarnya gitu ya, ditunjukkan gambarnya. Terus next. Nah, yang selanjutnya ada merancang animasi instruksional yang efektif. Animasi komputer tampaknya ideal untuk menyajikan materi pelajaran yang dinamis, karena dapat menggambarkan perubahan secara langsung dan eksplisit. Selain itu, alat perangkat lunak yang mudah digunakan sekarang tersedia yang membuat pembuatan animasi jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Contohnya seperti animasi custom di PowerPoint. Nah, sumber belajar saat ini menggunakan animasi dalam dua cara utama. Dalam banyak kasus, animasi digunakan untuk tujuan afektif sebagai tambahan yang dimaksudkan untuk melayani fungsi seperti menarik minat awal, memberikan motivasi ekstrinsik, ataupun mempertahankan keterlibatan. Karena animasi melibatkan persepsi visual dengan sangat kuat, maka inklusi... Anda sudah menjelaskan ini gambar 10.5 ini. Oh, yang 10.5. Ya, 10.5 ini. Interaksi dengan tombol itu loh. Menggunakan button ya. Interacting with button. Ini ada gambarnya ini. Di buku itu loh. Ya, ada gambarnya. Ya. Saya coba. share di bukunya aja ya, Prof. Ya. Saya share bukunya, nggih. Loh, ini bukunya ini buku edisi ke-8. Oh, nggih. Ya, ini. Ya. Ya, jelas ya. Ya. Jadi tolong dijelaskan pada teman-teman ini ya. Itu gambar interacting with button. Ya, yang ini. Ada apa? Ya. Nah, jadi untuk di gambar ini itu kan ada gas law, jadi hukum tentang gas. Jadi nanti di sini itu ada tekanannya, yaitu ATM ini, lalu ada L-nya, atau mungkin ini volumenya. Lalu juga ada K ini adalah suhunya, Kelvin, dan mol ini adalah jumlah mol gasnya. Gitu. Jadi nanti misalkan seperti kalau di PET, itu kan ini misalkan kita ada volume minus. Nah, volume minus ini berarti untuk mengurangi volumenya. Misalkan mengurangi volume itu nanti lihat tekanannya berubah atau tidak. Lalu suhunya juga berubah atau tidak kalau volumenya berkurang. Tuh. Jadi di sini yang sebagai variabel manipulasinya itu adalah volume karena ada volume minus dan volume plus gitu. Jadi itu sebagai variabel manipulasinya. Laboratorium ya, ini kayak laboratorium tapi komputer. Virtual. Ya. Ya, jadi kayak PET seperti itu. Terus di sini juga ada opsi untuk merubah suhunya dari Kelvin ke Celsius atau sebaliknya. Terus juga di sini ada terms. Jadi terms ini atau syarat-syaratnya gitu. Terus ada notes-nya juga. Nah, notes ini mungkin bisa seperti konsepnya. Jadi misalkan kita menambahkan volume, itu nanti yang berubah tekanannya atau suhunya. Nah, itu nanti notes-nya ini untuk anak SMP bisa ya?
anak SMP mungkin masih bisa kalau hanya mengeklik mungkin. SMP, SMA gitu ya. Iya, SMP, SMA, ya. SMA, itu terutama SMA sudah bisa itu. Ya, kalau ini SMA semakin cocok ini. Ya, terus juga ada previews, ada next-nya gitu. Ya, mungkin seperti itu, Prof. Bukan bagus. Kayak di lab itu. Ya, kayak di lab tapi virtual. Virtual. Ya. Ya, mungkin Mbak Firda bisa membantu share screen. Awas ini lampunya nggak cukup ya nanti. Ini hanya sampai 11 ya. Iya. Mungkin akan diteruskan after next week ya, setelah libur hari raya. Iya, Prof. Setelah libur hari raya. Nah, ini sekarang sampai kepada merancang animasi. Coba silakan. Ya. Nah, untuk jika animasi afektif ini diarahkan ke hati pelajar, atau maksudnya itu ke afektifnya pelajar, maka animasi tersebut akan berorientasi kognitif, diarahkan ke kepala pelajar, atau yang dimaksud itu ke otaknya. Jadi, mereka dirancang dengan maksud untuk membuat konten utama lebih mudah diakses, lebih mudah dimengerti, atau lebih mudah diingat. Penggunaan yang paling jelas untuk animasi kognitif adalah untuk memberikan gambaran dinamis dari perubahan posisi ataupun bentuk yang terjadi di materi pelajaran dari waktu ke waktu. Ya. Next. Nah, desainer instruksional telah lama menerima bahwa gambar statis yang dapat dimodifikasi dan disederhanakan seperti diagram itu juga bermanfaat untuk pelajar. Kalau menurut saya jangan desainer instruksional, tapi instruksional designer. Oh ya. Ya dah. MD, ya. Bahasa Inggrisnya ya. Ya. Instruksional. Ya, ID. Iya. Nah, pada diagram ini bekerja dengan sangat baik karena menghilangkan yang tidak perlu dari realitas yang kompleks dan hanya menyajikan esensi dari konten tersebut atau menyajikan hal-hal yang penting. Pendekatan serupa juga perlu diambil untuk animasi instruksional. Jika realisme perilaku menyebabkan pelajar kehilangan informasi relevansi tinggi dalam animasi, maka presentasi harus dimodifikasi dan disederhanakan sehingga peristiwa penting mudah diakses oleh pelajar. Salah satu cara untuk membantu pelajar mengatasi tuntutan animasi adalah dengan memberi mereka kendali atas cara penyajian informasinya. Ali-ali sementara stop dulu ya. Karena waktunya habis. Nanti setelah 10 ini mungkin setelah liburan nanti ya, after next week ya, setelah liburan nanti Anda masih dengan siapa ya? Saya dengan Pak Sakti chapter 11. Ya, pokoknya siapkan ya. Anda masih menemukan dan diteruskan chapter 11. Dan untuk itu, untuk menyambut hari raya yang beragama Islam, saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Ya, saya mohon maaf lahir batin ya. Saya banyak salahnya pada Anda itu, mohon dimaafkan baik lahir maupun batin. Dan selamat sama-sama, Prof. Hari raya itu ya di rumahnya masing-masing dengan baik. Tapi ingat, jaga prokes. Meskipun COVID sudah baik, prokes 3M tetap dijaga. Apa 3M?
masker, menjaga tangan jarak dengan sabun dan air yang bergerak, dan yang ketiga adalah menjaga jarak sistem dan menjaga jarak, ya, menjaga jarak itu tidak, meskipun ramai Anda di mall atau naik apa harus jaga jarak tetap, ya, pakai masker terutama itu harus, mencuci tangan juga harus, kalau nggak ada air pakai hand sanitizer. Ini meskipun jaga-jaga ya, meskipun pandemi COVID sudah baik, tapi kita harus waspada. Karena ini libur panjang, ya. Libur panjang, mau pulang mudik, mau apa, harus super hati-hati. Ya. Selamat berlibur, selamat berbahagia, selamat berhari raya Idul Fitri. Sama-sama. Saya ucapkan mohon maaf lahir batin lagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.